master trainer kita yang cantik, Bu Nur Aini. Silahkan Bu Nur Aini, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan. Terima kasih Bu Neng atas waktu yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu hebat semuanya yang saya hormati. Saya akan melanjutkan kembali untuk sharing materi mengenai drive. Nah, kali ini yang akan saya sharing adalah mengenai drive bersama. Drive bersama. Nah, untuk drive bersama, kita sebagai guru tentunya sering sekali melakukan administrasi baik itu untuk guru maupun administrasi kita dari siswa seperti itu ya. Misalnya kita sebagai guru kita biasanya diminta untuk mengumpulkan administrasi RPP, program semester dan teman-temannya seperti itulah ya. Kita biasanya diminta mengumpulkan. Mungkin dalam mengumpulkan ada alternatif yang diberikan, kita diminta mengumpulkan dengan mengisi form misalnya. Kalau mengisi form sudah tentu kita mudah ya, tinggal mengklik atau mengupload seperti itu. Kemudian ada juga alternatif lain, misalnya ada yang memberikan dengan cara memberikan link drive, sehingga kita mengupload ke drive. Nah, dan drive ini bisa diakses oleh komunitasnya atau oleh seluruh orang jika nanti link aksesnya dibagikan untuk semua orang. Tadi sudah disampaikan di awal oleh Bu Rispa mengenai pengelolaan Google Drive, kemudian dipraktekkan oleh Bu Neng. Nah, sekarang kita akan praktekkan untuk Google Drive bersama, Drive bersama. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan Drive bersama ini apa sih? Nah, jadi Drive bersama ini folder khusus di Google Drive yang digunakan untuk menyimpan, kemudian menelusuri, mengakses file dengan tim. Jadi drive ini adalah bukan milik pribadi drive-nya, tapi drive milik tim. Manakala ada satu tim yang keluar dari drive ini, maka file yang sudah diupload di situ tidak akan hilang. Jadi tidak akan terbawa oleh orang yang mengupload, tapi tetap akan ada di situ, bisa diakses di situ. Selagi tidak dihapus drive-nya ya, tapi hanya orang saja yang keluar. Nah, kemudian dalam drive bersama ini, nanti file yang bisa diupload itu sangat banyak di sini ya. Bisa sampai 400 ribuan file. Jadi file yang dihitung ya, 400 ribuan file di sini bisa diupload secara bersama-sama. Kemudian untuk penggunanya juga sangat banyak. Kita bisa menambahkan kalau bentuknya hitungannya itu hitungan per akun atau hitungan per orang. Itu bisa sampai 600. Tapi 600 di sini, yang 100 ini bisa dihitung dari menambahkan grup. Jadi 100 ini dari grup. Misalnya ada Google Kontak, ada grup Google, berapa isinya 100, berarti bisa 100 kali 100 nih. Nah, ini kapasitasnya bisa sampai 50.000 untuk drive bersama ini. 50.000 orang. Ya. Kalau hitungannya per akun itu 600. Tapi kalau nanti akunnya ada yang akun grup-grup, grup kan isinya banyak lagi gitu ya, bisa mencapai 50 ribuan. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan untuk membuat drive bersama. Mohon izin untuk membagikan layarnya ya. Nah. Ya, apa sudah terlihat Bapak Ibu layar saya? Belum, Bu. Sudah, Bu? Belum? Belum. Mungkin bertahap, masih di jalan, Bu. Ah, ini masih di jalan. Baik ya. Mungkin masih di jalan ya. Pelan. Ini sudah, Bu. Sudah sampai. Ya, sudah. Kalau tadi sudah disampaikan mengenai pengelolaan drive di sini ya, tadi di My Drive. Nah, sekarang kita masuk ke Share Drive ini atau Drive bersama. Nah, kita contohkan untuk membuatnya dulu ya, Share Drive ini. Nah, ini kita buat new untuk membuat baru gitu ya. Nah, nanti kita akan buat judulnya dulu. Misalnya judulnya kalau kita misalnya mau mengumpulkan tugas presentasi siswa misalnya gitu ya. Misalnya ini di sini kita tuliskan. Tugas presentasi nggak boleh di situ Kang Popom. siswa.
Benar-benar nak pupuran. Ya, Nana karo yang ngecek nih suara mamung nok tua mamung dan. Bapak ya, mohon Bu Neng bisa di Oh ya, ya, ini oke, barangkali ya, sebentar. Ya, di saya mute dulu bantu. barangkali. Ya, di mute ya. Iya. Kamu man manung karo. Nah, ini sudah muncul nama drive bersamanya adalah tugas presentasi siswa. Misalnya kita mengumpulkan tugas presentasi siswa dari kelas 10, 11, 12 misalnya gitu ya. Kita bisa buat folder lagi di sini. Itu folder yang kita buat beranak itu bisa mencapai 20 anak. Jadi misalnya tugas presentasi siswa ini kan masih kosong nih. Kita akan menambahkan di sini misalnya tambahkan folder. Nah, misalnya kita menambahkan kelas 10 nih, misalnya kelas 10 SMA nih ya. Misalnya kelas 10. Nah, kita buat. Sebentar. Nah, ini sudah ada kelas 10. Kemudian kelas 10 kita buat lagi, spesifik lagi misalnya ya. Misalnya dalam satu kelas ada tugas kelompok itu menjadi 5 kelompok. Berarti kita nanti misalnya ini udah kelas 10, kita buat lagi foldernya, misalnya kelas 10 IPS. Nah, misalnya IPS 1. Ya, karena saya mengajar anak IPS nih untuk mapel ekonomi seperti itu ya. Nah, IPS 1. Kemudian nanti IPS 1 terus saja kalau mau dibuat sub-sub lagi ini bisa mencapai 20 ya. Jadi sangat banyak ini bisa digunakan. Nah, kemudian kalau kita mau membagikannya, nanti di sini kita buat semua nih. Nah, ini kita kembali ke tugas presentasi siswa, misalnya ini yang masih umum ya banyak ya. Nah, kemudian kita kembali ke kelas 10. Nah, kelas 10, nah ini 10 IPS 1. Nah, misalnya kelas 10 IPS 1 nanti kan kita minta anak-anak ini untuk mengupload filenya ke sini. Jadi anak mengumpulkan tugas presentasi ini misalnya masuknya ke sini. Jadi kita tidak memasukkan sendiri, kemudian kita tidak membuat form, tapi kita hanya memberikan link drive bersama. Jadi nanti kita akan berikan linknya ya. Nah, di sini nanti kita bagikan, ini di klik kanan, ya. Kemudian share, ini di share ya. Dibagikan, masih menunggu ya, agak lama. Nah, nanti saat membagikan sama seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rispa dan Bu Neng, bahwasanya kita memiliki beberapa pilihan. Kita membagikannya, siswa ini karena ini bentuknya mengupload, berarti nanti yang kita bagikan ke siswa, nanti siswa ini sebagai kontributor. Ya, kita lihat di sini nih bentuk-bentuknya. Ya. Ini untuk general aksesnya, ini restricted, ini kan dibatasi. Nah, kalau kita tidak memasukkan email anak-anak ke drive kita, maka kita buat yang anyone with link. Ini, kita klik yang ini. Ya, jadi nanti semua siswa bisa mengupload di sini, tapi bentuknya jangan viewer ini. Ini bisa dipilih di sini. Bisa viewer, commenter, kemudian kontributor, content manager. Nah, ini bedanya. Kalau viewer, siswa hanya bisa melihat saja apa yang di-sharing sama gurunya. Kemudian kalau komentar ini, siswa hanya bisa berkomentar, melihat dan berkomentar. Kalau kontributor, nanti di sini siswa bisa mengupload file, kemudian bisa mengedit. Tapi di sini tidak bisa menghapus. Nah, mungkin ini lebih aman, karena khawatirnya nanti siswa kurang disiplin, ada yang menghapus punya teman, misalnya gitu ya, teman kelompok lain. Nah, ini nanti jadi masalah misalnya ya, kita lebih aman pakainya yang kontributor ini. Jadi dia hanya bisa mengupload dan mengedit file saja. Nah, kalau content manager ini selain dia bisa mengupload, bisa mengedit, bisa memindahkan tempatnya, kemudian bisa menghapus, ini content manager. Nah, ini biasanya kalau content manager ini untuk berkolaborasi dengan partner ya, mungkin bukan ke anak-anak barangkali seperti itu. Jadi kalau ke siswa, kalau menghendaki hanya mengupload saja, mengedit, ya ini sebagai kontributor. Kita pilih sebagai kontributor. Ya. Kemudian copy link. Ya. Nah, link ini kita sudah copy. Nanti saya cobakan di sini untuk Bapak Ibu yang bisa mengupload. Nanti bentuknya apa saja, file apa saja boleh gitu ya. Saya kopikan linknya ke kolom chat.
Ya, ke kolom chat, ditunggu sebentar. Ya, ini linknya sudah saya bagikan. Silakan Bapak Ibu boleh mencoba untuk berkolaborasi, bisa ikut mengupload filenya ke sini. Kita akan melihat filenya apa saja boleh, silakan. Filenya apa saja boleh untuk bisa diupload ke drive bersama ini. Jadi kita akan coba langsung di sini. Silakan boleh diakses, linknya apa saja bebas, mau file kosong juga nggak apa-apa boleh. Yang penting ada nama filenya di situ. Boleh dicoba untuk berkolaborasi ya, Ibu Bapak, silakan. Share linknya, Bu. Ke chat Ya, aja. sharingnya sudah di kolom chat. Ya, sudah di chat. Sudah di kolom chat. Ya. Nah, lihat. Nah, ini sudah masuk dari, ya, sudah ada nih dari Sri Andani, udah ikut menguploadnya folder ya. Kemudian Ibu Lili file, ya, ini filenya tidak saya buka ya, takutnya nanti kelamaan gitu untuk prosesnya. Jadi ini pokoknya menunjukkan bahwasanya di sini kita berkolaborasi, kita meminta peserta lain untuk bisa mengupload ke sini. Nah, silakan kalau mau coba untuk menghapus, nah tidak bisa karena tadi settingannya adalah kontributor. Jadi hanya bisa mengupload, kemudian nanti kalau ada revisi lagi, dia upload ulang, mungkin ditandain lagi dengan oke, misalnya gitu ya. Atau mana revisinya misalnya. Ini sudah muncul seperti ini nih, ini sudah share drive. Jadi gampang. Jadi nanti kita tidak perlu repot-repot memasukkan ke drive, mengupload, tapi siswa langsung saja berikan linknya seperti itu akan lebih memudahkan kita. Mungkin yang selama ini kita lakukan juga, misalnya pihak kurikulum sekolah gitu ya, ingin mengumpulkan administrasi guru. Biasanya pihak kurikulum itu juga membuat folder bersama. Jadi kita diberikan link, kita diminta untuk mengupload administrasi kita di situ. Jadi nanti bagian kontributor atau pengelolanya di sini kan yang memiliki drive ini ya, pengelola namanya. Dia hanya memberikan folder-foldernya saja. Jadi nanti peserta dia akan mengupload ke sini. Ini sudah banyak sekali yang sudah bisa ya. Luar biasa nih Bapak Ibu hebat semuanya. Sudah bisa untuk mempraktikkan kolaborasi seperti ini. Nah, ini salah satu keuntungan kita ya. Jadi seperti ini. Nah, jangan lupa kalau kita sudah diberikan akses seperti ini, kalau kita sangat membutuhkan, kita bisa mendownloadnya atau menyimpannya. Misalnya kan ini, saya butuh banget yang ini nih, refleksi terbimbing misalnya ya. Dan ini kan share drive. Nanti yang bisa menghapus ini, kalau posisinya tadi kontributor, berarti yang bisa menghapus adalah pemilik drive saja tadi. Yang pemilik drive. Nah, jadi kalau yang kontributor, dia hanya bisa mengupload dan mengedit. Dan mengedit isinya, isi dari drive ini bisa diedit di sini. Nah, itu untuk ini ya. Kemudian untuk share drive, ini tadi sudah disampaikan bahwasanya ini sangat banyak sekali, bisa sampai 400.000 file ya, 400.000 file itu sangat banyak itu kapasitasnya. Kemudian kalau ini kan yang kita masih gunakan yang gratis ya, kalau saya masih menggunakan akun demo ini, akun demo dari Google, nah ini kapasitasnya lebih rendah ya, 5 GB. Kalau yang akun belajar.id itu kan kapasitasnya walaupun sudah dibatasi tapi masih tinggi karena masih 100 GB ya. Jadi kita manfaatkan itu akun belajar.id karena ini untuk Meet-nya kita mengambil akun demo karena ada kelebihan untuk Meet-nya kita bisa menerima peserta lebih dari 100 bahkan sampai 500. Makanya menggunakan akun demo ini seperti ini. Ya. Nah, ini juga sama seperti kalau untuk penghapusan, kemudian mengambil kembali, itu sama seperti yang disampaikan oleh Bu Neng tadi ya, tinggal diklik kanan, hapus, seperti itu sama prosesnya. Nah, ini kan ada segini ya. Nah, kemudian ini shortcut misalnya kita mau mengakses drive ini ke My Drive, bukan ke share drive ya, tapi ke My Drive kita bisa buatkan add shortcut-nya. Misalnya kita mau
add shortcut ini kan jalan pintas ya, jalan cepat. Jadi kita tidak mengambil dari sini, tapi kita misalnya mau ngambil punya ini, flyer internasional misalnya ini. Ya, flyer internasional. Mau dibuatkan shortcutnya, nanti kita bisa klik kanan di sini, kemudian ini di add shortcutnya. Nah, ini jalan pintasnya, kita mau ambil kemana nanti posisinya. Ya. Mau di My Drive, silahkan. Mau ditempatkan di mana sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Coba di sini. Tadi tertutup ya, tidak terlihat. Nah, ini. Nah, misalnya kita mau taruh di My Drive nih, My Drive. Saya masih kosong karena ini benar-benar baru digunakan ini akunnya, akun demonya. Ya. Ini tadi kita sudah buat, kita coba lihat di My Drive. Kita lihat di My Drive. Nah, ini bentuknya seperti ini, ada tanda panah ya, ada tanda panah ini seperti ini. Nah, ini flyer internasional, ini punya Ibu siapa tadi ya. Nah, ini bisa diakses dari My Drive kita, padahal dia adanya kan di Share Drive ya. Karena kita penting banget, perlu banget misalnya kita memilih yang ini, nah kita buat shortcutnya. Kita bisa ini, bisa ambil langsung dari My Drive kita. Nah, itu. Jadi untuk pengelolaannya, My Drive pokoknya intinya ini drive bersama, walaupun itu yang membuka sebagai pengelola atau manajernya, tapi nanti ini adalah kepemilikan tim, bukan kepemilikan individu. Meskipun anggotanya sudah keluar, tapi tetap bisa diakses file-file ini. Nah, kemudian untuk menambahkan, kalau selain link, nanti bisa kita menambahkan dengan cara menambahkan anggota misalnya gitu ya. Nah, kalau menambahkan anggota dengan cara memasukkan email. Ya, misalnya kita minta yang share drive ya. Sebentar ya. Nah, ini tugas presentasi yang tadi. Nah, ini sudah banyak kelas ya. Oke. Ya, screenshot yang tadi adalah background itu ya sudah terlihat. Nah, ini kalau mau menambahkan, kalau tadi kan kita mengambil pakai link. Nah, kalau share yang dengan cara menambahkan orang di sini, nah kita nanti memasukkan email-emailnya. Nah, ini kita akan tambahkan email di sini. Nah, ini kita ambil misalnya nih ada Ibu Atika Stiani ya. Saya tambahkan Ibu Atika, punten. Nah, saya tambahkannya tidak sebagai content manager. Kalau content manager nanti Ibu Atika ini bisa menghapus nih. Jadi sebaiknya kalau tujuan lebih aman kita ambilnya sebagai kontributor. Ya, kita ambil sebagai kontributor. Nanti ini akan dikirim ke email. Kalau kita memasukkan email dari Ibu Atika ini, nanti akan dikirim ke email. Kita akan kirim ke Bu Atika. Mohon maaf ya Bu Atika, saya contohkan ya. Oke, kita contohkan, nanti akan terkirim. Kalau kita mau berikan kata-katanya di tengah, boleh. Nah, nanti Ibu Atika ini sudah menjadi bagian dari ini, yang ini ditambahkan email khusus gitu ya. Kalau yang lain mengakses linknya, kalau Ibu yang sudah ditambahkan emailnya, itu nanti secara khusus dia ada di situ. Ya. Jadi nanti bisa dilihat di situ. Nah, demikian untuk share drive, kurang lebihnya nanti dipraktekkan. Biar nanti bisa ya untuk Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah bisa semua di sini. Jadi mulai dari membuat, kemudian bisa mengupload drive. Nah, drive-nya di sini dari sub-sub drive ini bisa sampai mencapai 20 anaknya. Ya, anak dari drive ini bisa mencapai 20. Kemudian file yang diupload itu bisa mencapai 40.000 item ya, item itu 400.000 file. Kemudian setiap harinya itu bisa di-upload sampai sebanyak 750 giga setiap harinya. Tentunya ini untuk penyimpanan yang berbayar ya, yang kapasitasnya banyak, mungkin bertera-tera gitu ya. Nah, kalau ini kan kita pakai yang gratis, jadi kapasitasnya lebih terbatas ya. Demikian untuk materi praktek Google Drive bersama. Barangkali nanti ada tanya jawab di sesi belakangnya ya. Nanti setelah Bu Erma, nanti akan kita adakan kuis dari Mentimeter ya, untuk mengingatkan kembali tadi mengenai drive bersama, apa saja yang sudah dipelajari, mudah-mudahan nanti ingat semua ya.
Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Ibu Erma. Ya,